Kemudian sekarang kita telah membahas surat Al-Ikhlas dan Al-Masad ya. Udah kemarin juga, tapi belum selesai. Sekarang silahkan, udah ada bukunya semua? Rifan mau keluar apa duduknya kayak gitu? Sekali lagi duduk kayak gitu satu hari ya. Dari kemarin. Nggak mau sekolah kan gampang, mau datang. Buka semua halaman 20. Ada yang belum dapat ya? Kenapa belum? Ini bukunya nggak dibeli, dipinjemin kan? Beli. Iya. Oh, kelas 12 dipinjemin semua. Bukunya kalau nggak dibayar nggak kasih buku. Harus dibayar dulu mau kayak Buka halaman 20. Udah buka semua? 20. Kemarin yang online siapa yang dengerin? Nanti nggak ada yang dengerin. Angkat tangan yang dengerin. Berarti kita lanjut apa kita ulang? Kita lanjut aja ya. Kita ringkas saja. Buka dulu halaman 16. Yaitu kita membahas tentang, kalau pertemuan sebelumnya lagi itu kita membahas tentang surat An-Nas dan Al-Falaq. Sekarang masuk surat Al-Ikhlas dan Al-Masad. Apa itu Al-Masad? Surat Lahab ya. Al-Lahab, kata nama lainnya Al-Masad. Lahab dari namanya yang dibahas di situ Abu Lahab. Masad itu dari kalung yang dipakai oleh istrinya Abu Lahab ya. Nah, lihat di sini sebab nuzulnya. Nah, di antara ayat surat ini, dua surat ini, surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab itu mempunyai asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ya, sebab turunnya dari sebuah peristiwa. Ya, ini telah kita jelaskan pada pertemuan online kemarin, bahwasanya sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu karena ada seorang Arab Baduy ya bertanya tentang nasab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nasab? Keturunan tapi ke atas, misalnya bapak, kemudian kakek, kemudian itu nasab namanya ya. Nah, nasib nggak tahu Ustaz ya. Nah, nasab ini ditanya oleh Arab Baduy ya. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang nasab Allah ya. Dia mengira bahwasanya Allah mempunyai bapak, kemudian bapaknya mempunyai bapak lagi. Nah, kemudian turunlah ayat ini ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di dalam ayat ini telah menjawab pertanyaan dari Arab Baduy tadi, bahwasanya Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti Allah maha satu ya, satu dari zaman azali, yaitu yang tidak ada awalnya, itu tetap satu sampai abadi. Itu dia, sampai tiada akhirnya. Itu asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas sudah kita bahas kemarin. Kemudian surat Al-Masad, apa asbabun nuzulnya? Yang ketika Rasulullah naik kepada di sebuah gunung ya, di Batha, di kota Batha, kemudian memanggil kaumnya ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian mempercayaiku jika aku mengatakan nanti akan ada musuh yang menyerang kalian? Maka mereka semua berkata na'am. Kemudian Rasulullah berkata lagi, maka sesungguhnya saya di sini akan memberitahu kabar ya, bahwasanya kalian diancam oleh azab neraka jika tetap menyekutukan Allah. Maka berdirilah siapa? Si Abu Lahab ini. Kemudian mengatakan, hanya karena ini kalian mengumpulkan kami ya, kami sibuk, kemudian kamu mengumpulkan kami ya hanya dengan masalah ini, maka
tabban laka, dia mengatakan celakalah kamu wahai Muhammad. Maka turunlah ayat yang membantah perkataan Abu Lahab ini, ya. Bahkan yang celaka adalah si Abu Lahab itu, ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Paham asbabun nuzulnya? Coba jelaskan ulang. Siapa? Satu orang, coba. Tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Gimana tadi? Yang dipahamin aja. Kenapa turun? Tentang nasab Nabi Muhammad, ya. Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Ahab. Siapa yang bisa? Coba antum, ya. Pakai kacamata. Surat Al-Ahab. Ya. Apakah kalian percaya itu? Kalau dia bilang dia tidak percaya. Nabi Muhammad berkata, bahwa akan ada musuh. Terus gimana yang sampai turun itunya? Abu Lahab berdiri, kenapa marah Abu Lahab? Karena hanya ini yang mau engkau sampaikan. Ya, ininya apa? Bahwasanya Rasulullah mengatakan mereka akan diazab oleh Allah jika mereka tetap syirik, ya. Maka turunlah ayat tabbat yada, ya. Kemudian kita pada kesempatan yang kemarin juga telah membahas tentang kandungan dari atau pembahasan yang dibahas atau yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas dan Al-Ahab ini, ya. Kalau surat Al-Ikhlas, maka maudhu'nya adalah atau yang dibahas adalah tentang tauhid asma wa sifat, ya. Yaitu Allah Maha Satu, yang somad, yang tidak ada, yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, itu adalah pembahasan tentang asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat udah belajar? Pelajaran akidah sampai mana? Hah? Masih rububiyah? Ya, kan ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Ya, yang penting harus tahu dulu apa itu asma sifat dan seterusnya. Kemudian kalau surat Al-Ahab ini apa pembahasannya? Yaitu tentang ancaman orang yang mendustakan Nabi Muhammad dan berbuat jahat kepada Nabi Muhammad, seperti Abu Lahab dan istrinya ini. Paham semua? Insyaallah. Kemudian kita telah membahas tentang fadilah surat Al-Ikhlas, tafsir surat Al-Ikhlas. Lihat di sini tafsir surat Al-Ikhlas, bahwasanya qul huwallah. Qul di sini yang diperintah untuk mengatakan siapa? Nabi Muhammad, ya, karena dia mukhatabnya mufrad, ya. Kalau jamak kan qulu, tapi ini qul berarti untuk Nabi Muhammad. Akan tapi yang terkandung dari ayat ini semuanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ya. Qul huwallahu ahad, yang Allah Maha Satu, ya. Satu, tiada tandingan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah selain Allah adalah Ahad, ya. Sebagaimana Bilal, ya, bin Rabah, ya, ketika dia disiksa oleh majikannya, ya, dengan ditimpakan batu, maka beliau menyebut nama Allah dengan Ahad, ya. Nah, beliau kemudian di sini Allah SWT Maha Satu di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, ya. Allah Maha Satu di dalam rububiyah, yaitu di dalam Allah menciptakan, ya, menghidupkan. Cuman Allah saja yang bisa. Berhala-berhala yang disembah itu tidak bisa. Begitu juga dalam uluhiyah, Allah Maha Satu di dalam yang disembah, ya. Maksudnya hanya Allah yang berhak disembah. Jika ada menyembah yang lain selain Allah, maka dia syirik. Kemudian asma sifat apa? Allah Maha Satu di dalam
nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalkan Allah Maha mendengar. Ya, Allah sendiri yang mempunyai pendengaran yang tiada batas. Ya, Allah mempunyai sifat pendengar, tapi pendengaran Allah tidak ada yang pendengaran Allah tidak ada yang menyamainya. Ya, manusia mendengar, Allah mendengar, akan tapi pendengaran Allah berbeda jauh dengan pendengaran manusia dan seterusnya. Kemudian Allah As-Samad. Maksud di situ As-Samad yaitu adalah yang tidak butuh terhadap apapun. Jadi Allah zat yang berdiri sendiri. Berbeda kalau kita, ya walaupun kita kaya, kuat, itu pasti kita tetap bergantung kepada Sang Pencipta. Akan tapi Allah tidak bergantung kepada apapun. Itu maksudnya As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini adalah menjawab dari asbabun nuzulnya, yaitu ya yang ditanya nasab Allah SWT. Di sini sebutkan bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Maka ini membantah orang kaum Nasrani yang mengatakan Allah beranak. Itu siapa? Nabi Isa, ya, punya istri yaitu Maria. Waliyadzubillah. Itu adalah kebatilan. Kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menegaskan bahwasanya tidak ada satupun yang dapat menyamai atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu nabi ataupun malaikat, semuanya tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Paham sampai sini? Coba Ustaz tanya. Yang belum ditanya mana? Coba, itu anak baru ya yang pakai batik. Oh, lama ya? Siapa? Oh, Syafirul ya. Apa makna as-samad? Makna somad apa? Tadi udah saya jelasin. Hah? Iya, nah, asantum ya, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Bahkan Allah lah yang membuat semua makhluknya ini berdiri, ya. Makhluknya tanpa Allah tidak akan bisa hidup dan berdiri. Paham ya? Kemudian tafsir surat Al-Lahab. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tabat siada abi lahab. Maksudnya celaka dan sengsara, ya. Celaka dan sengsara. Di sini dua kali disebutkan tabat siada abi lahab wa tab, dua kali. Di sini celaka dan sengsara. Ini membantah perkataan Abu Lahab, yang mana Abu Lahab melaknat Nabi Muhammad, ya, dan mengatakan celakalah. Maka dibantah oleh Allah, yang celaka adalah Abu Lahab, ya. Ma'akna'an humaluhu wa makasab. Tidak akan bisa cukup atau melindunginya anhu maluhu, maluhu artinya hartanya dan apa yang diperbuatnya. Jadi perbuatan Abu Lahab, ya, pekerjaannya, kemudian hartanya yang banyak, itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diazab? Karena ya dia paling permusuhannya terhadap Nabi Muhammad paling nampak, ya, dan paling keras. Itu dia Abu Lahab dan istrinya. Berbeda dengan Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib walaupun dia tidak masuk Islam, tapi permusuhannya itu tidak ada kepada Nabi Muhammad. Bahkan Abu Thalib ini, ya, pamannya Nabi, ya, itu membantu Nabi Muhammad sampai akhir hayat, ya. Bahkan pada akhir hayatnya Nabi Muhammad ingin memasukkannya ke dalam Islam, ya, dengan mentalkinkan syahadat, ya, kan, tapi Abu Thalib tidak mau mengatakannya, maka tetap diazab di neraka. Berbeda dengan Abu Lahab, ini sama-sama pamannya Nabi, ya, sama-sama pamannya Nabi. Akan tapi Abu Lahab ini dari awal memang memusuhi Nabi dengan keras sampai dijanjikan oleh Allah SWT sebagai penghuni neraka. Saya selana ranjata lahab. Apa artinya? Dia akan ditimpa, dia akan dilemparkan kepada api yang lahab. Maksudnya muta'ajjijah, ya, yang bergejolak, ya, membara. Wa mra'atuhu nar. Setelah Abu Lahab
dilaknat atau dipastikan mendapat azab. Kemudian Allah menjelaskan tentang istrinya. Kenapa? Karena ini suami istri ini itu istrinya mengikuti suaminya itu dengan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa artinya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu yang membawa kayu bakar. Maksudnya di sini kayu bakar adalah kayu bakar yang berduri, ya, kemudian dilemparkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, itu pada saat hidup, ya, sering melemparkan Nabi Muhammad dengan kayu bakar yang berduri ini, ya, maka dia ini menyakiti Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fi jidiha hablum mim masad. Apa artinya? Di ininya, di lehernya ada hablum, ya, tali atau kalung yang terbuat dari api neraka. Ya, itulah balasan untuk orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Paham? Kemudian kita telah sampai pada halaman 20. Buka semuanya tadi. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Satu meja ada bukunya semua? Belakang ada? Nggak ada. Itu ada sendiri ya? Sampingnya siapa? Nggak ada? Pindah. Berdua. Yang depan ini ada bukunya. Mana sih ini? Oh, udah pindah. Kemudian ada semua ya? Belakang nggak ada? Kenapa nggak ada? Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Lihat semua halaman 20. Al-fawaid wal istinbatot, artinya faidah-faidah yang dapat diambil dari surat Al-Ikhlas dan Al-Ikhlas dan Al-Lahab ini. Yang pertama, termasuk dari ibarah Al-Quran, ya, kelembutan Al-Quran, bahwasanya kepada Abu Lahab saja Al-Quran masih menyebutkan Abu Lahab. Lihat ini nomor 1, min lataifil Quran annahu dzakara kunyati Abu Lahab. Ya, dari kelembutan Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini menyebutkan Abu Lahab bukan dengan namanya tapi dengan kunyah. Kunyah itu apa? Nama yang diidofahkan kepada anak. Seperti kalau misalkan ini, seperti Abu Hurairah, ya, tapi Abu Hurairah itu bukan anaknya, yaitu. Kemudian misalkan Abul Qasim, Nabi Muhammad kunyahnya adalah Abul Qasim, karena Qasim itu adalah nama salah satu dari anak Nabi Muhammad. Ya, banyak kita yang pakai kunyah. Siapa contohnya di sekitar kita? Misalnya kayak Ustadz Abu Ihsan, berarti nasabkan ke namanya siapa? Si Ihsan dan seterusnya. Banyak ya, itu dia kunyahnya. Abu Lahab ini dia nggak dinasabkan kepada anaknya, tapi hanya dipanggil saja Abu Lahab. Dan nama aslinya adalah siapa? Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ada di sini, lihat semua. Nampak nggak? Abdul Uzza itu adalah hambanya si Uzza. Uzza ini adalah salah satu berhala di kota Mekah, ya, di antara Mekah dan Madinah itu ada pohon besar namanya Uzza. Nah, Uzza inilah yang disembah oleh orang kafir Quraisy, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, wal manata salisatul ukhra. Jadi ada Uzza, ada Lata itu nama orang yang baik, soleh, kemudian meninggal, kemudian dia meninggalkan batu yang besar. Nah, batu ini yang disembah. Kemudian Uzza itu pohon besar, ya, yang mana di dalamnya ada jin, ya. Kemudian pada saat Fathul Makkah, jin ini akan ditebas, pohon ini akan ditebang oleh Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid. Kemudian pas ditebang keluarlah jinnya itu, ya. Kemudian dipenggal juga lehernya oleh Khalid bin Walid. Kemudian Al-Manat ini nama berhala. Nah, itulah dia nama berhala. Nah, jadi dipanggil Abdul Uzza, ya.
Kenapa nggak disebutkan di Al-Quran Abdul Uzza? Karena namanya ini tidak namanya ini menyelisihi syariat. Ya, jadi Allah menyebutkan Abu Lahab saja, tidak Abdul Uzza. Yang kedua, lihat di sini. Nah, di dalam di ayat sini di surat Al-Lahab ini menyebutkan bahwasanya Allah mengabarkan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya yaitu siapa? Ummu Jamil, ya, namanya kunyahnya adalah Ummu Jamil. Itu mereka akan meninggal di dalam kekafiran. Kenapa? Karena sebelum mereka meninggal udah turun surat Al-Lahab ini, bahwasanya mereka dijanjikan dengan neraka. Itu menunjukkan bahwasanya mereka sampai akhir ini udah divonis oleh Allah, bahwasanya mereka sampai akhir itu jelas di neraka. Kalau kita mengatakan orang, misalnya kita mengatakan kepada orang misalkan, ini mereka dia ini udah dipastikan masuk surga, itu dipastikan masuk neraka, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Karena kita nggak tahu, nanti bisa aja akhirnya dia tobat dan seterusnya. Tapi kalau ini Abu Lahab ini sebelum dia meninggal udah divonis oleh Allah bahwasanya dia bakal masuk neraka. Itu dia. Kemudian betul saja dia meninggal dan dia tidak masuk Islam, ya, dia meninggal di dalam kekafiran, ya, berdua ini suami istri ini, Abu Lahab dan istrinya. Itu yang kedua faidahnya. Yang ketiga, bahwasanya qarabatul mar'u minal akhyar la tanfa'u indallah, bahwasanya kedekatan manusia. Kita lihat di sini Abu Lahab ini mempunyai sosialisasi yang tinggi. Dia ini adalah pembesar di kalangan kafir Quraisy. Jadi relasinya dan sosialisasinya terhadap kaum-kaumnya ini sangat tinggi. Jadi dia seperti yang dikenal banyak, yang nolong. Nah, bahwasanya ini disebutkan oleh Allah SWT tidak akan bermanfaat, ya, banyak harta, banyak kenalan itu tidak akan bermanfaat baginya, untuk tidak akan bisa melindunginya dari api neraka, ya. Bahwasanya dia tidak akan bisa masuk ke dalam Islam dengan harta-hartanya ini. Yang keempat faidahnya adalah jaza'u min jinsil amal. Apa itu jaza'u min jinsil amal? Siapa yang tahu? Balasan itu sesuai dari apa yang dibuatnya. Itu dari mana, dari ayat mana lafadznya? Wa amra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Yang mana pada saat hidup dia selalu menyakiti Nabi Muhammad, kemudian nanti di akhirat dia akan dibalas dengan kalung yang yang terbuat dari api neraka. Kemudian faedah yang kelima, lihat di sini. Bahwasanya disebutkan sini fi jidiha, jid itu leher. Yang mana leher ini di kalangan kita, bahkan di kalangan dulu zaman Nabi itu leher itu adalah kehormatan wanita, ya. Yang mana di situ sering pakai kalung kan di leher kan, nggak di kepala. Nah, kemudian Allah celalah istrinya Abu Lahab ini, bahwasanya leher itu akan dipakaikan dengan kalung dari api neraka. Maka Allah mencela dan merendahkan Abu Lahab beserta istrinya. Paham sampai sini 5 faidahnya? Coba jelaskan satu-satu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga bisa dilihat semua kan? Coba saya tunjuk, yang belum ditunjuk siapa? Coba. Ya, itu. Siapa yang pakai baju hitam? Mas Muk? Nabil. Ya, silakan. Faidah yang pertama apa tadi?
Ya, kenapa nama Abu Lahab? Tidak disebutkan di dalam. Kenapa? Kenapa nggak disebutkan? Malah disebutkan kunyahnya. Karena namanya. Siapa yang bisa? Namanya kenapa Abu Lahab ini? Namanya misi syariat. Nah, Mas Antum. Ya, namanya misi syariat. Yang mana namanya adalah Abdul Uzza. Kemudian yang kedua. Siapa? Coba. Ini udah tadi ya. Sampingnya. Faedah yang kedua. Sudah ditetapkan masuk neraka. Hah? Sudah ditetapkan masuk neraka. Siapa? Abu Lahab Dan istrinya. ya, sudah ditetapkan masuk neraka dan pada akhirnya dia tidak masuk Islam. Kemudian yang ketiga. Coba sampingnya yang pakai kacamata ya. Mana? Gimana yang ketiga? Bahwasanya keturunan dan harta tidak tidak bisa membantunya atau menghalanginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, coba sampingnya. Ya. Coba siapa yang bisa? Mumtaz. Udah, Rifan. Coba. Lihat yang ketiga itu, baca yang keempat. Tanya ke ini. Ya, coba dibantu. Ya, coba apa faedah yang keempat? Enggak, Evan dulu. Coba jelaskan, ngomong. Apa yang kita buat akan dibalas. Dari mana diambil peristiwanya? Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Abu Lahab apa istrinya? Ya, kenapa? Jahat. Hah? Jahat. Kemudian? Ya, yang kelima, siapa yang bisa? Bahwasanya istri Nabi Muhammad SAW itu nanti akan diletakkan di lehernya, istri Abu Lahab ya akan diletakkan di lehernya kalung dari neraka itu, yang mana leher itu adalah kehormatan bagi wanita. Paham? Buka halaman 22. Sampai jam berapa kita? 11.45 ya. Ya. Buka halaman 22. Jam kau. Yang tadi. Wah, harus 11.15. Baik, saya share per jam. Tentang Jam berapa sekarang?
11.22. Berapa menit lagi? 10 menit lagi dah. Mana ada? Tentang asma wa sifat. Kenapa kita bahas tentang asma wa sifat? Karena di dalam surat Al-Ikhlas bukan tentang asma wa sifat. Yang pertama, sifat yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Allah namanya adalah Ahad. Kemudian Somad ini sifat. Nama juga, nama dan sifat. Kemudian sifatnya lam belajar sifat dong. Dalam yang pun lau. Iya, salah rupanya. Lihat di sini. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ahad, ya. Nama dan sifat, ya. Ahad itu nama mempunyai sifat wahdaniyah. Artinya Allah Maha Satu. Ya. Di sini Allah Maha Satu berarti tidak ada anak, tidak ada orang tua, Allah Maha Satu, ya. Bahkan adanya Allah dari zaman yang tidak ada awalnya sampai ya tidak ada akhirnya, ya. Itu. Kemudian Somad ini tadi apa? Tidak bergantung kepada yang lainnya. Bahkan selain Allah, ya, itu bergantung kepada Allah, ya. Berdiri jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki, maka mereka semua akan jatuh dan hancur. Kemudian sifat yang dinafikan dari Allah SWT adalah yang ditiadakan atau yang disucikan adalah lam yalid wa lam yulad. Berarti Allah tidak beranak dan tidak menjadi anak. Nah, itu disucikan dari Allah, ya. Nanti kalau kita bahas soal sifat berarti namanya sifat al-manfiyah, tapi nanti itu kelas 12. Ya. Kemudian laisa indahu kufu, berarti maksudnya tidak ada yang yukafi'uhu, tidak ada yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menyamakan atau mensekutukan. Ya. Itu tentang asma sifat. Kita meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat. Kita mempunyai sifat enggak? Punya. Allah juga mempunyai sifat dan punya nama. Ya, akan tapi disebutkan dalam ayat siapa yang hafal ayatnya? Laisa kamitslihi wa huwa basir. Nah, lihat sini. Oh, itu lupa. Lupa apa lupa? Lupa. Surah apa Ki? Lihat di sini. Dilupa namanya. Laisa kamitslihi. Ada di Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang menyerupai atau mensamai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sifat, ya, di dalam nama tidak ada. Maksudnya tidak ada yang sama persis, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Samiul Basir. Dia di sini Allah menetapkan sifat untuk diri Allah. Apa sifat apa ini? Sami dan sifat Basir apa? Melihat. Nah, manusia mempunyai mendengar, melihat nggak? Allah mendengar, melihat nggak? Tapi Allah melihat, Allah mendengar, manusia juga akan, tapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Allah berbeda jauh dari pendengaran manusia. Dari mana? Dari sini, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Paham ya? Ya. Itu juga misalkan Allah bal yadahu mabsuutatan, tangan Allah terbentang luas. Allah punya tangan, kita juga punya, akan tapi laisa kamitslihi syai'un, ya. Tangan Allah berbeda jauh dengan tangan kita.
Itu tentang asma sifat. Ya, ini dilanjutkan kalau misalkan ini biasanya dibahas di kuliah ya, di kuliah dan di kelas 3. Ya kan? 27 sekarang, berarti 5 menit lagi lah. 17, 45. Buka semua halaman 23. Tentang surat apa sekarang? Kita masuk ke bab ketiga, yaitu min surat An-Nasr wal Kafirun ya, surat An-Nasr dan Al-Kafirun. Ya. Surat An-Nasr ini surat yang paling terakhir turun. Iya. Ya. Dalam Al-Quran. Bukan ayat. Kalau ayat kan Al-Yawma Akmaltu Lakum. Tapi ini surat, satu surat yang paling terakhir turun, yaitu surat An-Nasr ini. Itu ayat. Kan bukan satu Al-Maidah kan? Ayat yang paling terakhir turun ayat Al-Maidah Al-Yawma Akmaltu. Ya, kalau ini surat, satu surat yang paling terakhir turun, yaitu adalah surat An-Nasr ini. Ya. Ini juga di dalam surat An-Nasr ini ada isyarat bahwasanya Nabi Muhammad akan wafat. Nanti akan kita bahas. Yaitu tentang fadlu nabiyina Muhammad wa quwwatut tauhid ya. Keutamaan nabi kita Nabi Muhammad di dalam surat An-Nasr, kemudian quwwatut tauhid, kekuatan tauhid di dalam surat Al-Kafirun. Buka halaman selanjutnya. Ya, di sini kita akan bahas surat An-Nasr dulu ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya, lihat di sini. Lihat di sini halaman 24, sababun nuzul suratul Kafirun ya. Adapun surat An-Nasr ini tidak disebutkan sebab nuzulnya. Kita baca dulu surat Al-Kafirun ya. Ya, coba. Baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la Nah, ya. Ahsantum, barakallah. Lihat di sini, ya. Surat Al-Kafirun ini mempunyai sebab turunnya ayat. Jadi surat Al-Kafirun ini dia mempunyai sebab turunnya, yaitu bahwasanya di sini ketika orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW itu menolak dakwah atau seruan Nabi Muhammad untuk hanya menyembah Allah saja, maka mereka menolak ya. Bahkan mereka menawarkan bahwasanya kalau mau menyembah, kalau kamu wahai Muhammad mau menyembah Allah, mau kami untuk menyembah Allah, maka kamu juga harus menyembah Tuhan berhala itu ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya setahun menyembah Allah, kemudian setahun kemudian menyembah berhala. Maka Rasulullah menolak dan turunlah menolak tawaran orang-orang kafir itu dan berlepas diri dari kesyirikan. Jadi nggak mau sedikit pun masuk ke dalam kesyirikan. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, bahwasanya Rasulullah menolak tawaran mereka, yaitu bahwasanya Rasulullah tidak akan menyembah apa yang mereka sembah dan mereka tidak akan menyembah apa yang Rasulullah sembah ya. Dan Rasulullah tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Itu dia inti dari surat Al-Kafirun.
Nah, adapun yang dibahas di dalam surat Al-Kafirun itu adalah tauhid apa? Kalau tadi surat Al-Ikhlas tauhid asma sifat. Kalau yang di dalam surat Al-Kafirun ini tauhid apa? Uluhiyah ya, karena bergantung dengan peribadatan ya, terkait dengan peribadatan, maka dia masuknya ke dalam tauhid uluhiyah. Kalau An-Nas kemudian Al-Falaq itu tauhid rububiyah, Al-Ikhlas tauhid asma sifat, Al-Kafirun ini tauhid uluhiyah. Adapun yang dibahas di dalam surat An-Nasr itu adalah tersebarnya agama Islam. Maka ini di akhir-akhir hidup Nabi maka turunlah surat An-Nasr ini. Ya, yaitu bahwasanya ketika sudah Fathul Makkah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya Fathul Makkah ya. Fathul Makkah terjadi pada tahun berapa? Fathul Makkah 2021. Siapa yang jawab? Ya, pada tahun 11 Hijriah. Nah, lihat di sini, ketika Fathul Makkah, semua orang yang di Mekah itu di Makkah ini diruntuhkan. Maksudnya pembesar-pembesarnya dikalahkan dan menjadi kepemilikan orang-orang kaum muslimin. Nah, maka di situ berhala-berhala ditebang semua, dihancurkan, Uzza ditebang, Lata dihancurkan, Manat dihancurkan, dan orang-orang yang kafir yang tinggal di situ diberikan pilihan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu mau masuk Islam masuk, kalau nggak mau pergi dari Mekah. Ya. Nah, maka mereka masuk Islam kebanyakan. Ya. Maka turunlah ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Mereka masuknya berbondong-bondong. Lihat halaman 25, kita masuk ke makna kalimat. Coba jelaskan asbabun nuzul dari asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Tadi barusan saya jelaskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba baca dulu. Itu asbabun nuzul itu halaman 24. Itu di atas surat Al-Kafirun. Coba Fatih. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun apa? Hah? Ada bukunya kan? Coba baca dulu. Kenapa surah Al-Kafirun turun? Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba Mas Muka. Farhan. Coba Farhan bisa. Al-Kafirun turun karena Kaum kafir kenapa? Mereka menolak itu menerima Islam. ya, kemudian Mereka membuat kesepakatan dengan Nabi untuk beribadah selama 1 tahun. ya 1 tahun menyembah Allah, kemudian 1 tahun menyembah berhala. Kemudian Rasulullah gimana? Kemudian Nabi menolak, lalu turun ayat itu. Nah, tersantum ya. Ini yang Ustaz tanya, yang Ustaz jawab, Ustaz kasih nilai ya. Nanti Kasih duit. enggak, minta aja. Duit kan semua kan. Yang bisa jawab siapa yang tadi, nanti Ustaz catat namanya ya. Oh, enggak ujian aja, enggak UTS. Hah? Enggak, ini buat nilai harian. Ya, seperti Ridwan tadi, siapa lagi ya? Kirain enggak UTS. Itu, yang lainnya enggak. Nah, lihat halaman 25, yaitu ada ma'anil kalimat, cuman satu kalimatnya di sini, yaitu afwaja.
Afwaja, apa arti afwaja? Artinya mutataliyah. Mutataliyah itu berentet atau berurutan, ya, beruntutan, ya, berbondong-bondong kalau arti di bahasa Indonesianya. Maksudnya terus-terusan, ya. Jadi setelah Fatul Makkah itu semua banyak orang masuk Islam, ya. Baik yang orang yang kalah pada di Mekah itu, kemudian yang lain saking banyak tersebarnya agama Islam, mereka masuk Islam berbondong-bondong, ya. Itu dia maksudnya afwaja. Nah, itu menandakan dekatnya apa? Ajal Nabi Muhammad SAW, ya. Akan tapi yang masuk Islam setelah Fatul Makkah ini berbeda keimanannya dengan orang yang masuk Islam sebelum Fatul Makkah, ya, dengan para sahabat yang berjuang perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, ya. Maka kalau kita lihat pada sejarah setelah Nabi Muhammad meninggal, maka banyak orang yang murtad yang diperangin oleh Abu Bakar, yaitu adalah orang-orang yang masuk Islam pada saat Fatul Makkah ini, ya. Mereka masuk Islam bukan karena iman, akan tapi karena terpaksa atau ikut-ikutan, ya. Itu dia. Paham sampai sini? Nah, kita sebutkan dulu tafsir sebelum kita selesai. Kita sebutkan, lihat halaman 25 tafsir dari surat An-Nasr. Yang pertama An-Nasr, yaitu iza jaa nasrullahi wal fath, ya. Maksudnya ketika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk melawan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dibantu oleh Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa memenangkan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath maksudnya Fatul Makkah, ya. Fatul Makkah. Inilah dia terakhir kali Nabi Muhammad memerangi orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu mereka sudah takluk Nabi Muhammad, ya. Dan para sahabat ini mulai memerangi orang-orang kafir di luar Mekah, Madinah, ya. Waraitan nas, dan kamu melihat nas, maksudnya kabilah-kabilah orang Arab ini, suku Quraisy, suku Tamim dan seterusnya, yadkhulu fi dinillah, ya, masuk ke dalam Islam, ya. Dinillah maksudnya agama Islam. Yadkhuluna fihi min dunil qital, ya. Maksudnya setelah Fatul Makkah mereka masuk tanpa berperang, ya. Tanpa berperang mereka masuk. Ya, ada yang masuk karena lihat Islam sudah menaklukkan Makkah, maka mereka masuk ikut-ikutan dan seterusnya. Ada yang masuk dengan iman, ada yang masuk dengan ikut-ikutan saja. Afwaja atau maksudnya jamaah setelah jamaah, maksudnya udah jamaah ini kemudian besoknya masuk lagi jamaah banyak yang masuk Islam. Fasabbih bihamdika wastaghfir. Aksir minat tasbih wal istighfar, maka perbanyaklah bertasbih dan beristighfar, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha yang menerima taubat bagi semua orang yang bertaubat. Itulah dia Tawwaba, itu salah satu dari nama Allah At-Tawwab, yaitu yang Maha menerima taubat hambanya. Itu untuk tafsir surat An-Nasr. Kemudian lihat halaman 26 selanjutnya. Surat apa yang 26 ini? Halaman 26 surat Al-Kafirun. Tafsirnya yaitu adalah Kul ini untuk siapa? Nabi Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, ya, katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Ya, baru di sini khitabnya adalah orang-orang kufar Quraisy. Yang dimaksud di sini seluruh orang yang kafir, ya, maksudnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun. Ya, maksudnya di sini Nabi Muhammad tidak akan menyembah asnam, ya, berhala dan ausan, yaitu asnam ini berhala yang dari batu, ausan ini berhala yang mempunyai gambar, ya, mempunyai corak seperti muka orang, muka apa, ya, itu di ausan.
Wala antum dan kalian tidak akan, yang kalian masih di dalam keadaan kafir, kalian tidak akan abidu ma a'bud, ya, tidak akan menyembah Allah, ya. Wala ana abidu ma abattum, ya. Itu diulang lagi, bahwasanya kalian tidak akan aku tidak akan menyembah berhala-berhala. Wala antum abiduna ma a'bud, ya, kalian juga tidak akan menyembah Allah. Lakum dinukum, kalian tetap di dalam agama kalian, yaitu apa? Kekafiran. Waliyadin, dan aku tetap berada di dalam agamaku, yaitu Islam. Di sini maksudnya Nabi Muhammad jelas-jelas, ya, 2 kali disebutkan, ya, bahkan dengan penekanan 2 ayat, kemudian akhirnya ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Itu adalah intinya lepas diri, ya. Nabi Muhammad berlepas diri dari apa? Dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan orang musyrik. Dan orang musyrik juga harus dibatasi dari penyembahan Allah, karena tidak bisa dicampurkan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ustaz yang tanya sebelum ditutup. Coba, siapa namanya? Rizky. Jelaskan surat tafsir dari surat Al-Kafirun yang dipahami aja. Berdua. Musyawarah dulu, coba. Nanti soalnya dari bahasa Arab, ya. Dari bahasa Arab tentang faidah tafsirnya. Ya, jadi kalau susah nggak dengerin, ya salah sendiri, ya. Coba siapa yang bisa? Saya kasih nilai. Coba Nabil. Iya kan? Nabil namanya kan? Ya, coba. Apa inti dari surat Al-Kafirun ini? Bahwasanya jelaskan uluhiyah. Kenapa? Dari mana uluhiyahnya itu diambil dari mana? Coba yang belakangnya. Coba. Ya, asantum, ya. Jadi Nabi Muhammad berlepas diri dari menyembah berhala, dan orang-orang kafir juga dibatasi dari menyembah. Maksudnya mereka tidak boleh menyembah Allah jika masih syirik. Itu. Kemudian coba siapa namanya? Nikola, jelaskan tafsir dari surat An-Nasr secara umum. Coba. Apa? Iya kan udah dengerin tadi saya jelasin. Surat An-Nasr. Hah? Nggak tahu. Nanti kalau ujian juga nggak tahu, berarti Ustaz kasih 0, ya. Kalau ditanyakan, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.